Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Vinkan Mas Pupa dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pilar-Pilar Pendidikan dan Relevansinya di Era Digital, mengaitkan prinsip Ki Hajar Dewantara dengan isu kontemporer pendidikan nasional. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan makna pilar dalam pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, relevansinya dalam era digital, serta refleksi dan rekomendasi untuk menghadapi tantangan pendidikan saat ini. Selanjutnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pilar pendidikan. Makna pilar dalam pendidikan, pertama, kita perlu memahami makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar dapat diartikan sebagai pondasi atau tiang penyangga yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidik. Pilar-pilar ini menopang tujuan, praktik, serta nilai-nilai yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Keberadaan pilar sangat penting karena memberikan arah yang jelas dan menjaga kesinambungan pendidikan. Meskipun masyarakat terus mengalami perubahan, baik dari segi sosial, budaya, maupun teknologi, di era digital seperti sekarang, pendidikan menghadapi banyak tantangan baru. Oleh karena itu, keberadaan pilar pendidikan menjadi semakin penting agar proses pendidikan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia memperkenalkan 3 prinsip pendidikan yang hingga saat ini masih sangat relevan. Prinsip pertama adalah Ingarso Song Tulodo, yang berarti bahwa seorang pendidik harus mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya, baik dalam sikap, perilaku, maupun nilai-nilai kehidupan. Prinsip kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, yang berarti bahwa ketika berada di tengah peserta didik, pendidik berperan membantu semangat, motivasi, dan inisiatif belajar. Prinsip ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang berarti bahwa pendidik memberikan dorongan dan dukungan dari belakang agar peserta didik mampu berkembang secara mandiri. Ketiga prinsip ini tidak hanya relevan pada masa Ki Hajar Dewantara, tetapi juga sangat penting dan menghadapi perkembangan pendidikan di era digital. Berikutnya, mari kita analisis relevansi serta tantangan penerapan prinsip-prinsip tersebut pada era digital saat ini. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana ketiga prinsip tersebut diterapkan dalam era digital beserta tantangannya. Pada prinsip Ingarso Song Tulodo, guru dituntut menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan literasi digital. Guru perlu menunjukkan etika dalam berinteraksi di dunia maya, menggunakan sumber informasi yang terpercaya, serta menjaga keamanan data dan privasi. Namun, tantangan yang muncul adalah belum meratanya kemampuan digital guru, serta tingginya risiko penyebaran informasi yang tidak benar. Pada prinsip Ing Madya Mangunkarso, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam pembelajaran daring maupun blend learning, guru mampu membangun motivasi belajar melalui diskusi virtual, kerja kelompok, dan proyek kolaboratif. Tantangannya adalah akses internet yang belum merata serta kecenderungan sebagian peserta didik menjadi kurang aktif dalam pembelajaran digital. Sementara itu, prinsip Tutwuri Handayani semakin relevan karena teknologi memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri melalui berbagai platform digital, video pembelajaran, dan sumber belajar terbuka. Meskipun demikian, peserta didik juga menghadapi tantangan berupa distraksi media sosial, kecanduan gawai, serta kemampuan yang masih perlu ditingkatkan dalam memilah informasi yang benar dan terpercaya. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa refleksi dan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Oke, kita ke refleksi dan rekomendasi. Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan nasional saat ini. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar dan mengatasi kesenjangan akses pendidikan, meningkatkan kualitas, serta pembelajaran, serta membangun karakter dan literasi digital peserta didik. Untuk mendukung hal tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan pelatihan literasi digital dan pedagogi daring bagi para guru. Kedua, mengintegrasi literasi media ke dalam kurikulum agar peserta didik mampu berpikir kritis terhadap informasi yang mereka terima. Ketiga, memperluas dan meratakan infrastruktur digital sehingga seluruh peserta didik memiliki kesempatan belajar yang sama. Keempat, memperkuat budaya keteladanan yang dimulai dari guru dan kepala sekolah sebagai contoh nyata bagi peserta didik.
Oke, selanjutnya kita ke penutup. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu keteladanan, fasilitasi, dan pemberdayaan tetap menjadi landasan penting dalam dunia pendidikan modern. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani dapat membantu menciptakan pendidikan yang lebih adil, adaptif, dan berkarakter. Oleh karena itu, nilai-nilai yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara perlu terus diaktualisasikan agar pendidikan Indonesia mampu menjawab tantangan di era digital tanpa kehilangan jati dirinya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.